Oke, geng, selamat malam. Kembali lagi di channelku Puja Hartaman. Jadi di sini aku sama teman-temanku nih mau buat konten horor juga. Tapi nggak explore, nggak uji nyali lah. Nggak. Tapi kita mau cerita-cerita ya. Cerita-cerita manja cuy. Nah itu. Tapi sebelum itu kenalin dulu lah teman-temanku yang gila ini kan. Gila bro. Balik yuk. Emang. Kenalin, ayo kenalin. Bukan gitu Oh, Bapak. bukan. Enggak, dari dulu pertama lah. Bener kan? Social distancing. Oh iya. Salaman virtual. Iya, Nggak ngerti dia. Dia Gua bodoh. Valen, gua si Sumatera Palembang. Gabriel Sumatera. Yuk. Tepatnya di mana? Kayak ini Miss Universe. Gabriel Sumatera Utara. Siantar. Tepatnya di mana? Bang? Siantar. Oh, iya. Budek ya namanya. Lu di mana, Sur? Sur. Aku. Acara apa ini? Acara horor. Nggak. Aku Surya. Yuk, Dari- ayo, super yuk. Dari Sulawesi Barat. Anda tahu gempa? Itu dah. Masa gempa gini aja. Oh, yang nggak asing. Ya, Beberapa tapi- Ya. Yang beberapa hari yang lalu ya kan? Iya. Kasihan sih. turut Jadi. berbela-sungkawa buat Ya, teman-teman di Sulawesi Barat. Tetap kuat. Tetap kuat, semangat. Semangat. Stay strong. Sur. Life must go on. Semangat, Sur. Buset. Bentar gue kirim-kirim Serius salam. kenapa? Oh, kirim salam. Ya, untuk Yusran. Enggak dong, enggak ada. Enggak usah. Kita bukan di berita nih. Kita horor cuy. Oke. Jadi Kecil ya dah. Jadi kita di sini mau cerita tentang pengalaman pribadi masing-masing ya, yang horor gitu loh. Nah, ayo mulai dari siapa sih? Tadi dari siapa nih? Dari ininya lah, dari hostnya. Iya, dari Enggak. hostnya. Dari pemilik. Kalau gua kan nanti terakhir aja lah. Oh, gitu. Kalian dulu kan kalian baru kelihatan kan? Kapan lagi ketemu kan? Selesai putaran kalau gitu. Ya udah lu jalan. Nah, kok gua? Ya nggak Iya, apa-apa lu nggak aja, biar cepet lah. Waduh, ini horor. Enggak. Tarik napas. Berarti ceritanya ini kan Serius. serius. Oke. Jadi gua pernah nih pengalaman kakak gua kesurupan gitu ya kan. Kebetulan gua di Serangan tuh tinggal pas tuh. Sekarang di sini kan? Udah Serangan. di posisi di balik kan? Udah di Bali. Oh, lagi di Bali nih, maaf sebelumnya. Lagi di Bali. Kesurupan ya kak gua. Tuh maghrib men. Gua pas mau nih kan udah kesurupan nih. Wah, kesurupan. Gua ke gini, nyari ustad gitu kan. Ngerti gak sih? Pas nyari ustad ada kucing hitam men, hampir gua tabrak. Itu udah tanda ngaco. Dapat ustadnya lagi keluar nih. Gimana nih ya? Nanti deh tolong deh bu ya. Kalau ustad udah pulang, ya bla 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 bla, suruh ke rumah gitu, tolong gitu. Enggak, tolong suruh ke rumah. Oh iya gitu. Udah gue cabut ke rumah, makin parah men, teriak lah, apalah ya kan. Kakakmu? Yang jagain kakakmu itu waktu itu siapa? Ibu. Dia bisa pegang sendiri kan? Untuk kebetulan ada kakakku sih, kakak keponakan gitu men. Sepupu. Nah, sepupu keponakan. Oh, jadi datangnya rame gitu ke rumah. Ya nggak rame sih, ngapain rame-rame men, nggak asik banget ya kan. Enggak. Sorry. Ini sebelum kejadian kesurupan nih, Hah? abis ngapain atau lagi ngapain sedang apa gitu. Biasanya kalau orang kesurupan tuh ada sebabnya. Iya. Ya itu dah. Ada sebabnya. Mungkin di sana tuh kan diserang. Kebetulan, oh iya, gini. Gimana ceritanya? Apa ya gak ngincang-ngincing apalah. Itu kebetulan villa yang gue tinggalin itu saat itu tempat lewatnya mayat men, untuk ke kuburan. Di mana sih? Di Serangan. Di mana ada aku? Masa nggak tahu Serangan ki? Nah, Pokoknya nggak tahu itu zaman dahulu kalah lo. Zaman dahulu kalah orang pintar yang bilang lo itu tuh tempat lewatnya mayat untuk Mungkin ngubur mayat. ada perkuburan Kalian- masa atau gimana ya? Merinding nih aku nih men. Shit kali tinggi kali nih. terus. Nah gitu dah. Tuh, Serangan tuh kemarin Iya, ya. Wah tuh jangan main-main dah lu di sana tuh, tempat buang mayat di sana bre. Ih, saya selalu tahu. Ya dulu waktu zamannya dulu. Shit kali sih. Tetap aja Sorry. zaman-zaman dulu. Iya.
sampai mana tadi ya gitu lah pokoknya kan. Terus kakak gua nih sensitif loh, itu tuh gua punya keturunan lah bla 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 bla, jadi kayak sensitif lah dia peka pokoknya gitu loh tentang Jadi apa. setiap keluarga tuh pasti ada yang Ada aja yang memiliki kelebihan. Iya, Ini salah satunya. Setuju. Setuju sih gitu. Nah jadi seperti itu, langsung to the point-nya. Aku kesurupan waktu itu men, kesurupan ya kan. Terus ditidurin kakak gua, terus dirukiah nih. Ustaz udah Rukiah, set, udah keluar teng, udah duduk. Wah, pengen nangis nih kalau gue cerita. Kasian kakak gua, dari tiduran bangun kan, udah sadar nih. Minum air, ini masih bisa nih. Masuk lagi men, yang lewat tuh teng, hangat lagi. Oh, nantinya Kalau dari Ini ustaznya nih, dia apa? tahu nggak apa yang masuk dia? Biasanya dia tahu nih, roh apa gitu, cewek. Iya, emang jelas ini. Kamu dari mana? Ditanya Biasanya kan yang ada siluman. Iya, siluman ular. bisa denger nggak dulu Oh, bos iya. ya? Tolong nih, aku pengen cerita bro. Oh, bisa aja sedikit saya gitu lah. Enggak, soalnya penasaran. Iya, ini diceritain kok, nggak diceritain. satu-satu cuy. Satu-satu. Nah itu udah masuk pertama cewek. Yang kedua nih cowok nih men. Tuh Tenaganya beda dong. tenaganya beda banget tuh. Aku ada 2 cerita sih nggak apa ya. Abis ini aku ceritain lagi satu. Pokoknya horor aja lah. Siap. Nah ini, wah kak gua tuh yang kedua kali tuh masukkan tuh cowok men. Itu tenaganya beda, beda. Walaupun kakakmu cewek. Kakakku kurus, beda banget. Ustaz sampai, megangin kaki, sampai, mbak kakakku badannya gede tuh kayak, sampai gini-gini loh. Kakakmu siapa coba? Ada kakak kandungku cewek. Yang kesurupan itu. Iya, yang sepupu yang megang itu cowok. Tuh Kak Rama, enggak kenal lo ya. Itu gede Ya, badannya. itu dah pokoknya. Gede itu- badannya, yang gede cowok. man, gede lumayan. Tetap nggak bisa. Nggak bisa, agak sulit loh, tapi bisa lah pelan. Itu udah pokoknya set. Udah keluar, masuk lagi. Berapa kali masuk? 3 kali. Yang terakhir tuh udah, lepas langsung alhamdulillah men, gue seneng banget nih. Udah sampai sana kan, udah clear alhamdulillah, sudah selesai. Nah ini yang mau gue ceritain yang kedua nih. Jadi nih gue sempat nih tinggal di rumah ya kan. Ini fucked up nih ceritanya nih. Jadi rumahnya nih gede loh, gede rumahnya, bukannya flexing, welcome to my crib, bukannya gitu, tapi kan kayak ya gitu dah. Jadi rumahnya nih gimana ya, lebar loh, bukan panjang, Yang- udah panjang agak lebar gitu. Oke. Ada 2 tingkat, 3 tingkat. Yang ketiga nih nggak karuan, pakai tempat jemur, ada kamar, ada toilet. Toiletnya nggak jelas ya pokoknya. Kamar gua yang nomor 2 sama nyokap gua sebenarnya cuma 1 itu ruang tamu. Tengahnya luar biasa men. Tengah itu angker. Tengah tuh angker kayak gelap gitu loh suasananya. Suasana Nggak enak lah, Ini lembab yang di gitu. lantai. Lantai 2 nih, tuh. Jadi ini kamar nyokap gua nih di sini gitu, ngerti nggak sih? Nah, kamar gua di sini tuh kamar buatan itu. Sebenarnya 1 aja kamar di atas tuh. Luas banget dah pokoknya. Segimana sampai sini sampai sana sampai garasi itu. Saking luasnya jadi terbengkalai ruangan-ruangan. Ya, adalah 10 meter ya. Nyampe sih. Nyampe Nyampe sih kalau 10 meter nyampe. Nah, habis itu tuh emang udah pengap banget dah tempatnya pokoknya pengap. Terus? Langsung nih tiba-tiba ibu gua nih nggak tahu kenapa kesurupan nih. Siapa ibu lu? Nyokap lu? Nyokap nih ini lagi gua nih nyokap kan. Ini nyokap nih luar biasa. Shit. lagi. Gimana ya, sorry maaf nih gua salah salting lah. Nggak main Jadi gitu. nyokap nih kebetulan kesurupan lu gimana nih sampai udah marah, dibaca-bacain itu tambah marah lu. Siapa yang baca? Yang ini nih cowok men datang men. Sama nyokap gua sampai kayak gini. Anjing. Gua megangin kan, gua diginiin, tangan gua terus tenaganya Kayak dicakar-cakar itu loh. cakar. Nah, tapi alhamdulillah, syukurlah, bismillah ya nggak sih. Gua pegangin nih, gua megang tangannya nih. Gua pegang, kok gini pas lagi diginin dia manggil mangku pas tuh mangku. Gua pegangin nih, gua pegangin erat banget. Nggak bisa, gua diginin terus. Mental gua ke pintu, percaya nggak percaya tuh. Wah anjing nih nyokap kok. Shit kali gua mikir, gajah sih gimana itu ya. Wah luar biasa banget sih. Masih kepikiran sampai sekarang kan? Nggak sih, cuma udah hilang gara-gara lu. Gua cerita, gua kepikiran lagi nih. Ya, terus gitu. Dari gitu dah. Habis itu susah dah pokoknya lama. Habis itu lama-lama. Kok mama kenapa? Kok mata mama sakit gini udah Itu sadar lu. Yang ngeluarin Pak Mangku itu. Pak Mangku.
ibuku itu sampai nggak tahu ada dimasukin apa gitu ke mata ibuku. Semacam pokoknya susah banget orang keluar men. Cowok tuh katanya. Tapi alhamdulillah udah beres loh. Nggak tahu kenapa ada orang tuh nggak jelas sih. Tapi setelah pengalaman ini nggak pernah lagi kan ada yang kayak gitu? Nggak ada. Itu udah Berarti Dan terakhir ya? Terakhir kan istilahnya. Terakhir. clear lah. Itu Tapi itu pengalaman banget sih bro. Iya, Sampai gua kepikiran. kelempar ke pintu tuh. Anggap nyokap pas tuh di sini ya. Gini nyokap gua tiduran terus tangan gua nih di tangan nyokap gua nih gini keras banget dah pokoknya. Enggak sih sakit enggak kepukul itu tapi kayak Cuman Kedorong Enggak. jatuhnya kan? Ki gimana ya? Coba Ki gini, aku pegang Ki. Giniin dah, tapi pelan lo. Enggak kayak gitu kayak tapi agak keras loh tapi sampai kayak enggak gitu loh kayak. Oh. Set tapi ada tenaga kayak yang dorong aku lucu kayak. Wush gitu. Seakan-akan itu bukan ibumu kan? Nggak tahu pokoknya kayak ada yang dorong gitu Ci. Nah kalau secara logika Keseret kan tuh. nggak mungkin segitu. Bukan kayak dok, bukan gitu kayak seret tok gitu mungkin gitu. Keseret ya? keseret jauh tuh ya. Shit kali sih itu. Logikanya kan juga tenaga ibu seberapa sih sampai bisa mentalin Tenaga anaknya? ibuku men, tapi kayak ada energi yang aneh gitu loh kayak yang mendorong gitu. Jadi sampai sini saja. Selanjutnya Udah, apa? itu aja kan berarti? Itu aja men. Udah cukup lah gua cerita-cerita. Ya udah dulu. Tapi men, Kenapa? bentar ya sebelum gue cerita. Tapi memang diperhadapkan sama orang kesurupan tuh serem. Tuh luar biasa. Wah, Gue nggak Tapi takut. suara nyokap gua pas tuh beda men. Emang sih pernah? Beda kayak wah kayak Manifest. ngerti gak sih? Hah? Manifest. Manifest. itu beda dong. Udah. Manifest itu demon yang ngomong. Sini. Suaranya udah- Yang exorcism of apa lagi tuh yang di Apa sih nih lihat nih. Itu suaranya, kalau aku suaranya dia udah Beda. bukan beda. Maksudnya itu yang cewek itu? suaranya udah banyak. Iya. Itu namanya legion. Tahu. Pemimpin. Legion itu tuh dia banyak kayak grup. Nah gue baru dapat nih cerita horor nih di kampung gue nih. Nah, Pas waktu itu. waktu lu di kampung nih kan? Iya. Masih Tapi kecil. ini Di kampung ini di mana nih Sur nih? Sulawesi. Iya, Sulawesi. Di Sulawesi kan ada yang namanya parakang kan. Kalau siapa yang tahu itu Apa sih? Enggak, gua nggak tahu sih. Kalau boleh tahu apa sih? Parakang itu seperti orang yang normal tapi dia punya penyakit bawaan. Nah, misalkan nih aku nikah sama orang yang ada penyakit ini nih, bukan penyakit dibilang penyakit sih tapi gimana ya? Yang ada kena inilah. Iya, ada kena parakang ini. Aku kena juga. Oh, Kayak gitu. Tapi posisinya tuh pas nikah tuh tahu apa nggak tahu? Nggak tahu. Oh, jadi kita nggak bisa tahu ya? Jadi dia itu seperti manusia biasa. Jadi ada Jadi Maksudnya, pada saat- enggak, sorry. Maksudnya berubah jadi makhluk halus tuh dia gimana tuh? kayak ini. siluman. Ya kayak siluman kayak gitu lah bisa dibilang Oh kayak gitu. gitu. Jadi kalau dia udah kamu nih, jadi siluman kayak gitu. Nggak, bentukannya siluman tuh kayak kan jadi Ya, Nah, nah gitu dah aku bingungnya tuh. itu tuh kayak macem-macem tahu gitu. goblin nggak? Tahu? Kayak gitu. Oh, kayak ini serius, kayak Oh. yang di Lord of the Rings itu. Iya tahu yang telinganya panjang itu. Iya, yang matanya merah itu. Kayak gitu bentuknya. Kalau dia kambuh lagi. Oh kayak ini dong. Hah? Sadar. Saya kan Lu mah tegang banget. Jangan tegang dong. Tuyul kok rambutnya panjang, Jing. Lanjut. Ya, terus. Lanjut. nggak ada drip pangkas rambut. Nah, pas waktu itu aku kan parakang ini senangnya di tempat yang kotor dia diselukan, diempang. Dia makan kotoran dari itu kan. Oh, Tanpa disadari. Tanpa disadari. enggak gini. Tapi oh dia senangnya makan apa? Kotoran. Kotoran. Oh, jadi enggak nyari darah, nyari Enggak, gitu ya? Enggak. Dia tuh senangnya makan kotoran. Ngerti. Jadi pas malam-malam itu kan aku begadang sama temanku. Itu Sampai jam posisi umur berapa gitu? 3. Pas waktu SMA waktu umur berapa ya? Waktu SMA tuh umur berapa sih kita? Kelas berapa lah gitu. Kelas 2 SMA. Oh iya terus. Nah, di situ deh. Aku lagi ini kan begadang sama temanku nonton bola nih. Terus di luarnya ada yang kayak kersek diselokan tuh kayak ada yang garuk-garuk gitu. Gitu. Iya. Enggak mungkin aja kalau positifnya kita ya. Iya, kalau aku sih udah berpikir positif, mungkin ada orang yang bersih-bersih. Iya, kayak mau jari-jari rongsokan, kan bisa gitu kan. Tapi yang menjanggalnya kenapa jam 3? Jam 2 tuh jam 3. Tapi lu Itu lu lihat nggak? ya lu cek nggak? Nah, itu dia belum gue ceritain, ntar dulu. Oke. Nah, temen gue ini udah kan aku nih masih awam waktu di sana kan, nggak tahu apa-apa. Temen gue udah membungkus semua pakai sarung, dia udah ketakutan semua.
Nah aku ngecek Sendirian. sendirian. Wow. Lu sendirian lu ngecek? Dan parahnya lagi, kampretnya lagi temanku nggak mau kasih tahu, mereka udah pada ketakutan semua itu. Dia tahu kalau di luar nih apa nih, aku kan nggak tahu nih. iya. Oh jadi lu ngumpul di kayak Di rumah temennya. rumah teman. Ah. Ini hantu lokal nih, nggak cuman di Sulawesi aja nggak ada di Parakan anjing. Local pride ya. Gak banyak go internasional. Enggak. Itu udah apa Bang? Enggak, apa itu di rumah teman. Jadi temen lu tahu semua. Iya. Dia sendiri yang Lu aja nggak dikasih tahu. Enggak dikasih tahu. Gila temen lu Sur. Iya. bukan. Enggak, maksudnya dia tidak mau, Belum apa? maksudnya gini, dia nggak mau merubah suasana jadi ini loh, Jadi serem. serem gitu loh. Jadi ya udah, ya udahlah, diem aja lah, diem aja lah. Ya si dia penasaran, ngecek. Terus apa itu Sur? Terus gue cek nih, itu udah gue lihat kayak goblin situ, tahu matanya gimana? Kayak merah kayak puntung rokok. Mencolok gitu ya. Merah kayak puntung rokok anjing. Mau keluar gitu Sur. Enggak, Merah gitu? Merah rokok gitu. Menyala gitu. Heeh. Kayak gitu anjing. Langsung Terus lu lihat telinganya kayak enggak. Bentuknya kayak gitu tapi enggak spesifiknya enggak gue Oh tahu. iya. Pendek gitu tuh. Pendek tapi. Gue langsung buka nih. Langsung lari dia. Anjing. Itu pengalaman yang Oh pertama. dia pas lu buka dia cabut. Takut dia. Itu kan istilahnya dia itu manusia biasa kan, kalau kita tahu muka aslinya kan. Oh ketahuan dia pas Ketahuan, jadi manusia iya. biasa. Oh. Berarti itu kalau di Kalimantan kayak kuyang tuh. Nah kayak gitu, kuyang kan ini juga manusia biasa kan. Iya. Tapi kuyang dia menurut mitos ya, aku nggak tahu juga. Oh itu kuyang itu di Kalimantan. Wak? Kalimantan. Sulawesi juga ada. Itu kuyang itu dia yang dikejar-kejar sama manusia. Nah itu. Kenapa gitu? Maksudnya kenapa Karena dia gitu? meresahkan warga. Oh, ngeselin. Jadi Ya. oke. Dia tuh soalnya bukan sesuatu yang udah mati. Jadi dia kayak lo. Nah, Lu bisa jangan. jadi Nah, kayak gua bisa jadi Iya. kuyang itu kalau gua punya ilmu. Jadi bentukannya itu kan kepala Sama organ tubuh kan. Nah itu. Ya, sama tulang belakangnya. Ya. Nah Udah kan gitu doang. Itu Terbang. itu di mana? Itu Sorry. Kalimantan. Kalimantan. Itu Bukan kayak di mana? Di Sumatera di itu Sulawesi bukan. ada juga. Padang itu enggak sih? Tapi di Kalimantan sampai ke Sulawesi juga ada Iya. juga. Ya pokoknya dari situ. itu posisinya kalau misalkan apa kuyang nih kan. Itu kuyang tuh emang dia cuma lewat aja gitu apa gimana? Lewat. Tapi katanya nyari dia cari makanan dia cari bayi. darah bayi. Dia darah sapi juga. Iya. Oh, gitu-gitu jadi lah. dia ada. makan darah tuh kayak istilahnya kayak jenglot gitu ya. Iya. Enggak, kalau misalkan darah sapi itu sapinya matinya gimana dong? Mati. Kehabisan darah gitu kering. Kering. Oh gitu. Makanya Oh pernah ya sering ya? makanya itu diburu sama warga, kalau ada warga malah nggak takut. Malah kayak Malah wah ini kayak maling Iya. Dia sih merasakan kayak Kayak diserang, kalau diserang pun kena jadi Kalau diserang kena. dia mati dong dia kalau itu Ya nggak tahu. Tuh. Mati mungkin. Dia kan, Ya. tapi dia kan di sini punya kelebihan untuk terbang kan, jadi susah dia diserang. Berarti ini sama tuh. Sama. Apa tadi? Parakang. Parakan. Sama. Parakan. Parakang. Oh berarti di setiap daerah tuh Ada aja. ada itu lokalnya ya. Iya, jadi kalau Bali tuh memedi gitu loh. Kalau di Sumatera tuh Len ada, kalau di daerah Riau ada bunian namanya Len. Bunian tuh kalau anak-anak kecil tuh Disembunyiin. nggak boleh main maghrib tuh, itu nanti disembunyiin bunian. Oh, mirip mending nggak sih? Mirip memedi kalau Bali gitu memedi. Atau satu lagi sama apa gitu, pokoknya anak bayi baru lahir kan masih bau bedak, bau minyak telon biasanya baru dimandiin. Nah itu nggak boleh ditinggalin sama mamanya. Berdua gitu nggak boleh tinggal berdua Iya, gitu. nggak boleh ditinggalin sama mamanya sendiri si Oh anak ini. gitu ya. Jadi gue lanjut nih. Setelah gue lihat itu Bang, gue kaget nih. Ngikut jadi balik ke teman gue nih. Lu syuk satu. Ya iyalah, sok lah, udah aduh gila sih. Lu gimana sih ngeliat kayak gitu? Bukan manusia anjing. Gue udah tidur udah lupain tapi nggak bisa. Terus paginya gue ceritain, udah aku tadi lihat di luar nih kayak orang itu. Temanku udah bilang, kenapa kamu samperin anjing? Udah lihat teman-teman udah kayak gitu, ngapain disamperin? Aku kan nggak tahu ya.
Misalkan ya bilang aku pendatang juga di Sulawesi gitu loh. Waktu masih baru-baru di sana lah. Kenapa sih? Maunya pas lu mau nyamperin temen lu, udah biarin gitu. Ya, Harusnya gitu ya. Sama gua aja sini kampretnya dibiarin aku. Nah, tapi bener juga sih. Lu kan baru tuh sana. Iya. Jadi kan Biar tahu aja, dia tahu dan perkenalan itu. perkenalan. Bahayanya kalau dia tahu muka kita ditandain loh. Oh iya? Iya. Oh gitu. Maksudnya dia nggak, wah ini orang ini tahu gue Gua- parakan. Jadi gue nggak biarin lu hidup biar nggak Oh. kesebar aja. Oh gitu. Kayak gitu. Untungnya ke Bali ya. Enggak. Oh gitu. Oh Bukan mungkin alasannya alasan itu. alasannya seperti itu. Yuk aman di Bali mana maksudnya. Aman. Tapi Lewatin di sini- laut cuy. Lewatin laut. Nyebrang lagi. Melewati laut, Bali is safe. turun ke Kemana? lebih bahaya lagi di sini. Terus Iya. berarti lu segitu segini ya. Nah segitu aja. Lumayan maksudnya. Itu pengalaman paling brengsek sih gue bilang. Teman-temannya Iya, brengsek. Enggak maksudnya ya istilahnya brengsek dari temenku. temen lu, lu juga. Gue kan nggak ini. Lu juga kan Lu brengsek. juga brengsek, misalnya lu udah tahu gini. Siapa? Iya, lu juga salah, nggak boleh gitu. Lu kalau gitu mending biarin, enggak usah penasaran. Dengan sifat polos ini kan. Polos ya. Iya, polos banget ya. Polos banget. Polos. Jadi gitu ya, parakan. 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 Oke. Jadi lu Bang, gimana nih? Oh ya. Lu dari tadi kayak pengen cerita gitu horornya kayak banyak gitu cerita horor. Kalau bisa pantau lokal karena bagus gitu biar kita menambah referensi. Gua ada sih cerita. Mulai satu. Iya. Biar kalau ada Gue ada beberapa cerita dari nyokap, dari adik gua. Cuman kan kalau gue ceritain kan itu jatuhnya bukan pengalaman Bukan gua kan. pengalaman lu sendiri kan ya. Nah, makanya gue tadi tahu tuh yang bunyian apa itu cerita nyokap sama cerita ada adik gua. Sama yang tadi lu bilang di setiap keluarga tuh pasti ada yang punya kelebihan, ada sepupu gua juga gitu. Iya benar. Biasanya Jadi Ini yang gua alamin. Sebenarnya ada beberapa, tapi ini yang paling epic. Mungkin karena waktu masih kecil ya kan. Epic banget. sampai sekarang saya ingat ya. istilahnya Mau kalau- mimpi juga. Ke bawah mimpi, asal gue cerita ini pasti gue nggak tahu ke bawah mimpi atau kebayang-bayang gitu. Nah, mungkin Jadi bayang-bayang trauma. aja sih Bang. Ini aja gue mau cerita nih, udah kebayang posisi gue pada waktu itu. Terus kan waktu itu tuh masih SD, masih kecil banget SD. Kita kan anak-anak kecil kan biasa main di kompleks kan. Aku waktu itu di Pekanbaru, lu anak-anak Pekanbaru di Pekanbaru. Jadi pulang main tuh biasanya mentok tuh jam 10 atau jam 11 anak SD kan. Terus mainnya nggak kemana-mana, sekitaran rumah aja gitu. Nah di kompleks aku itu kebetulan ada masjid dan ada lapangan, yang biasanya lapangan itu kita pakai sore-sore itu biasa pakai main bola atau main badminton gitu-gitulah. Untuk kegiatan masyarakat situlah. Ya kegiatan masyarakat di sana jadi. Nah, jadi pada malam minggu ini kita udah selesai main, kita mau pulang dari rumah teman kita. Jadi posisi rumah kita berempat tuh kalau mau nyampe rumah harus melewati masjid tuh. si masjid ini sama lapangan ini. Ya. Jadi kita bisa bayangkan aja di depan ini bangunan masjid nih. Ya. Jadi arah kiblat masjid tuh ke sana. Berarti kita menghadap ke masjid dan masjid depannya tuh di sana kan berarti kan. Lu kan yang tahu kan, Sur? Iya itu. Imam kan berarti di sana kan. Iya di sana. Nah, yang bagian belakang ini saf perempuan. Itu masjid ada 3. Sebelah kiri, kanan sama belakang. Yang belakang ini langsung menuju ke arah lapangan itu. Yang dimana lu kan kebayangkan posisi gue itu. Berarti ceritanya nggak main-main. Mending. Mending lah. Jadi kan Itu jam berapa Bang? jam 10 jam 11 bijak. Nah. Sudah siang. Enggak, malam lah. Dong. Malam. Kalau siang saya tidak takut. Oh iya iya. bener. Iya kan banyak orang. Anjing malam mas. Lu telat kagetnya.
Udah pas dengar jam 9 malam bro. Dan jam 9 malam itu waktu kita kecil udah tengah malam banget. Tengah malam banget, ya kan? Jam 11. Iya, jam Jam 11. Jam 7 Dan di mana jam 8. dan di mana di komplek itu jam 11 malam tuh udah nggak ada orang. Sama sekali. Cuma kita berempat doang. Sama sekali nggak ada orang. Suasana komplek lah biasa, komplek kampung, Nggak ngerti gua. komplek di daerah lah gitu kan. Jadi posisi kan berarti kita kalau gini kan kita ngadep ke masjid nih kan, straight masjid nih kan. Gue jalan sama temen gue tuh, kita jalan awalnya jalan biasa nih, ngobrol bareng saat ngobrol kan sambil capek ngos-ngosan sambil baru lari-larian kan. Tiba-tiba ada satu momen gue yang terus gue nahan temen gue. Itu kenapa tuh? Fuck. Gue liat Ke merinding cuy. parah cuy. Terus Terus Semua teman-teman lu pada nunduk. teman-teman gue nunduk, gue cuman gini. enggak kok Itu bisa kenapa? abang aja Kamu- gitu loh. Ya makanya nggak tahu itu, makanya gue bilang ada satu momen gue tep ngelangkah sambil gini. Terus gue kayak anjing tuh apaan tuh? Nge-freeze. Iya, Yang nge-freeze. Teman-teman lu yang nunduk juga nge-freeze. nge-freeze lah orang gue gini, tapi Enggak nge-freeze karena apa? ya nggak tahu karena apa. Suasananya emang udah berubah. Emang udah berubah. And then kan gue liat pintu masjid, ini kan pintu masjid yang gue bilang tadi kan kiri, kanan kiri kan. Ada bayangan hitam gede banget dari kanan, aduh, dari kanan ke kiri jalan. Tuh masjid kan ada kubah ya, kubah gitu kan. Saking gedenya, dia tuh jalan nunduk, Anjing. jalan nunduk, tangannya gini. Tapi kalau misalkan Gue masih kebayang lagi model jalannya gimana. ya nanti Masih kebayang kakinya tuh yang panjang banget gitu. Lu tahu kan di masjid itu kan ada pembatas untuk cowok sama cewek kan? Iya, ada. Kakinya tuh ngangkangin ini Sur. Sampai spesifik kayak gitu loh. Kakinya tuh ngangkangin yang pembatas ini. Gue tahu karena apa? Karena dia ngelangkah. Udah kan, gue kan ngeliat dia cuman 2 langkah doang kan. Tapi kan kita kalau ngeliat kayak gitu kan yang kayak lama banget gitu kan. Padahal cuma 2 langkah doang. Tapi jelas. Terus gue nggak ngerti, teman-teman gue ngeliat juga apa gimana nggak ngerti kan. Ada satu orang yang sebelah gue ngode. Karena dia ngeliat gue kali ya gini ya. Satu orang ngode. Nan. Duh, naik langsung. Naik berempat, langsung naik beluk kuduk. terus langsung lari. Tanpa babak, tanpa gimana-gimana, cabut lari. Itu epic banget. Dan besokannya kan, pada saat itu tuh kita nggak, gue lupa nih. Aduh kan jadi terbata-bata kan. Gue lupa nih, gue nyampe ke rumah gue sendiri atau nyampe ke rumah temen gue karena saking takutnya kan. Takutnya. Iya. Dan lu tidur di sana apa gimana? Lupa gitu aja. Lupa gitu aja udah. Terus besokannya kita ngumpul lagi nih yang berempat itu. Tadi malam tuh apaan ya? Ayo yuk ke rumah. Kalau di masjid kan ada yang jaga masjid tuh Sur, yang suka bersih masjid. Yuk ke rumah ustadz ini yuk. Ayo yuk. Oh lu mau nanya ceritanya gitu. Terus Ternyata lagi pada abang-abangan komplek tuh lagi pada ngumpul juga. nongkrong gitu ya. Sebelum ke situ ya udah kita nongkrong juga kan, nongkrong cerita ada tuh tadi malam bang kayak gini-gini. Oh emang sering ternyata. Emang sering ada kejadian. Katanya sih itu penunggu masjid katanya. Nah, kalau menurut gue ya, setiap Itu gimana tuh kan lu yang tahu tuh Sur? udah setiap tempat tuh meskipun dibilang tempat ibadah juga ada penunggunya. Memang ada ya? Iya, memang ada. Tapi katanya ini sih, aku nggak ngerti kan yang gitu-gitu kan, katanya ini memang penunggu si masjid ini, penunggu yang katanya yang jin baik itulah katanya. Ya. Aku nggak ngerti. Soalnya pernah kejadian juga. Ini cerita dari orang. Abang-abangan di komplekku itu tidur di dalam masjidnya. Pagi-pagi bangun di luar masjidnya. Nggak sadar, lu bayangin tuh. Dipindahin dong berarti kan Iya. jatuhnya. Itu nggak lupa sekitar 1 apa 2 orang. Kalau ngigo nggak mungkin 2 orang. Nggak mungkin 2 orang kan Iya. keduanya. Situ gue konfirmasi, wah iya bener. Nggak maksudnya Beneran lagi yang gue lihat tadi malam gitu. Kenapa dipindahin ya? Ya mungkin kan kita nggak ngerti kan anak-anak Mungkin- muda-mudi. Kalau menurutku Masjid kan ya, tempat suci. menurutku ya mungkin
waktu orang yang tidur ini ada Mungkin siapa tahu habis mabok atau Ya, nggak kayak berwudu. Atau berwudu kan nggak boleh. Oh iya. Yang nggak suci gitu nggak loh. Nggak bersih gitu masuk di Iya. sana. Oh iya iya. Itu sih paling epic sih gue sih. Wih gila. Nih gue nih mimpi lagi nih gue tidur nih. Berarti setiap lu cerita Cerita itu udah menjadi trauma ya dalam trauma lu jadi. karena aku seumur hidup Nah, nggak pernah yang lihat gitu-gitu, nggak pernah. Cuman tapi gangguan kayak bunyi-bunyi apa semua. Cuma dinampakkan langsung gitu tuh nggak pernah. Nggak pernah. Itu doang, makanya itu yang aku ceritain. gue juga gitu. Tapi setiap ada kayak gitu gue sangkutin secara logika, paling ini. Ya, dia positif aja. Bahkan kalau ini lihat visualnya jadinya Nah. sampai ke bawah-bawah jadinya sampai setuju. sekarang. Gue sumpah sampai saat ini gue penakut banget cuy. Penakut. Emang serem banget. Nggak Mukanya serem, gimana? Serem. Dia enggak. Palanya tuh nggak ada rambut. Palanya tuh kayak bayangan botak. Apa sih kalau kita foto siluet gitu ya? Iya. Kayak siluet orang botak. Absurd lah. Siluet orang botak. Cuma Abstrak gitu dikit ya. set. Terus cuma ada nongol hidungnya doang dikit. Tek. Dah. Gitu doang. Terus pakai baju apa? Atau dia Enggak, pakai- Gelap. Oh. Gelap. Gelap Itu yang sih. tingginya tinggi banget. Wih gila. Lu bisa Kalau udah langsung lihat asli gitu, wah gila, serius. Langsung, wih. pembatas Cewek sama saf cewek cowok ini itu kan lumayan tinggi tuh seleher orang dewasa kan ya. Lu bayangin itu dikangkangin sama dia jalan. Jadi kan tinggi banget. Dah. Gue bisa bilang dia ngangkangin itu karena gue ngeliat sejelas itu. Biasanya tuh kalau entitas kayak gitu tuh ya dia lumayan punya bobotnya, punya maksudnya Punya power kali ya. punya powernya untuk Besar. memperlihatkan Ya, diri besar. gitu. Tuh gue langsung Karena ada beberapa yang memang nggak bisa memperlihatkan diri gitu. Mereka punya ada Iya. apa ya, suatu kasta-kastanya juga gitu katanya loh Seperti ya. inilah dia. itu ngeliatnya 11-12 kayak ngeliat orang dibacok, sumpah. Hah? Takutnya ya. Takutnya kayak ngeliat orang dibacok. Ah. Lu ngeliat orang dibacok ekspresi lu pasti anjing. Iya, iya. Tapi ini Kali. anjing tuh apaan? Lemes langsung kan. Lemes cuy. Duh, Tapi setahu aku kalau yang sampai apa sih kayak penampakan gitu ya. Iya, energinya besar sih dia. iyalah Jadi dia. nyatu. Ya. Ya. Kebanyakan kan paling Jadi, cuma nyatu menjadi wujud kan. ya jadi wujud bentuk wujud itu. Jadi biasanya kan cuma ada suara entah Heeh. Masih gimana. kecil energinya. Cuma entah bisa gitu. ketok-ketok doang. Ya. Masih mengganggu itu. Tapi kalau katanya udah- gini loh, kalau misalkan lu ke tempat kosong itulah, pastilah ada penghuninya kalau udah gitu kan. Jadi lu ejek di sana ke setan panas-panasin lah. Panas-panasin. Buat Biasanya dia nggak- Jadi dia Oh anjing, ada, Kepancing. ada satu lagi gue inget ini. Ini sama temen yang sama, sumpah. ini pengalaman lu kan? Iya, sama temen yang sama. Itu temen lu itu doang. Hah? Enggak dong. Cuman memang lagi kebetulan. Oh iya. Lagi kebetulan. Kirain nggak ada yang mau teman sama lu. Lagi kebetulan aja. Terus. Gue inget banget dari kelas 3 SMP ke kelas 1 SMA. Enggak, dia kecilnya dipasung. Gak ada yang temenan sama dia. Temen gue tadi tuh bapak gue, emak gue, adik gue. Bikin grup keluarga tuh. Nah, terus gimana bang? Nah, terus gimana? Nah kan zaman udah SMP tuh kan biasanya naik motor, baru-baru belajar motor tuh kan. Udah tuh kita naik ke kelas 1 SMA, naik motor lah goncengan 3. Kelas 1 SMA naik motor, goncengan 3. Iyalah biasa Terong-terongan ya Asli, kan. ya. Terus Gonceng 3 kita lewat ke memang ke komplek yang serem, angker gitu ya? angker, Nah, jalanan gelap. Jadi posisinya tuh Jam berapa nih? sama sekitar jam segitu juga kejadiannya. Iya, ini serem banget nih. Sebelah kanan hutan, sebelah kiri nih rumah. rumah kosong. Enggak, rumah. Iya, ada Nggak tahu ada orang. rumah warga lah. Ya rumah pokoknya kan. Jadi kita jalan set. Terus kita dari jauh tuh udah kayak selengean gitu loh, namanya anak-anak kan bawa motor. Selengean. Maksudnya Aduh, iya. gini kan? Galugalan, galugalan. Gol-golan ya. Selengean. Neng.
Tiba-tiba suatu ketika kan ada yang lewat dari hutan. Gluk, Lari. terus lari. Balik dong lu Jelas bang. banget. Asli pasti lu balik kan? Enggak, itu temen gue tuh yang kayak ugal-ugalan bawa motor. Takut kan mau ketabrak kan. Ih, apaan tuh? Anjing. Kita bertiga ngeliat cuy. Lihat ke rumah. Kok nggak ada ya? Pagar ditutup semua. Gelap. Iya, kita liatin rumah sesuatu. Ini kan hutan. Kita tinggal di situ dari kecil. Masa kita nggak tahu ini hutan? Kita sampai ini apa? Memastikan ya. ini hutan kan ya? Hutan kan nggak ada apa-apa gitu. Lewat kayak tuyul, cuman tuyul kan pendek banget. Ini kayak anak kecil gitu. Orang kecil lari gitu. Lari, masuk ke salah satu rumah itu lah pokoknya. Gue juga pernah ngalamin kayak gitu. Waktu di kampung gue nih, di Sulawesi. Sampai abis itu gue nggak ingat, gue sakit kayaknya di abis itu. Oh, setelah lu ngeliat penampakan itu, jadi lu sakit. Lu sakit, berarti benar. Bener dia tuh. Itu yang si monster besar ini sama yang si kecil ini begitu jelasnya cu. Sama. Ini yang inget nih kan gue nih kan, yang lari ini pakai celana kotak-kotak, baju garis-garis cu. Hah? Pakai kemeja. Nggak mas. Serapi itu. Nggak maksudnya gini. Sumpah. Jangan lupa. Gue mau nanya sesuatu nih. Itu larinya cepet atau lari Larinya kayak merangkak apa lari gimana? orang biasa gitu? Lari anak-anak. Enggak, secara kita logika aja nggak mungkin kan anak-anak jam segitu loh. Iya sih. Iya kan? Iya sih. Gue sampai make sure satu-satu tuh, ini pagar ketutup semua nih. Anak siapa nih disuruh main malam-malam? Anjing. Aduh, Itu larinya lari kayak anak kecil lari biasa atau larinya agak cepet gitu? Ngerti nggak maksudnya? Enggak, Lari selain itu kan dari hutan ngapain dia? iya. Iya sih. Terus kalau buka pagar kan bunyi dong. Iya. Dan pun kalau nabrak pagar bunyi dong. Tang. Ini lewat aja udah. Temen gue tuh sampai, wih, mau nabrak. Udah sih. Tiga-tiganya coba. Larinya. Sejelas itu.